Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The 4 Meaning Podcast. Saya Gina. Dan saya Nuke. Di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu UMKM yang ada di Dekranasda Jawa Barat, yaitu Ghiazi Bizurai Collection. Nah, kita bakal ngobrol langsung nih sama ownernya, yaitu Pak Nurdin. Selamat datang Bapak, terima kasih ya buat waktunya bisa mampir ke podcast kami. Terima kasih. Nah Pak, kebetulan kita langsung aja nih ya, langsung pada pertanyaan. Aku punya banyak banget pertanyaan tentang Bizurai Collection. Sebelumnya kan ada namanya Ghiazi Bizurai Collection. Nah itu sebenarnya namanya muncul dari mana? Kok bisa? Ini kan namanya kayak asing banget gitu buat kita-kita. Itu kebetulan nama cucu saya ya. Cucu saya bingung ngasih nama apa kalau mau mulai usaha gitu. Cucu kesayangan ya. Iya betul, cucu pertama soalnya. Iya. Artinya apa itu Pak? Itu artinya kata anak saya itu pangeran yang membanggakan gitu. Oh, keren banget. Pangeran membanggakan. Semoga bisa membawa produk Bapak membanggakan juga ya Pak ya. Amin. Amin ya Allah. Nah ini kan kita udah tahu nih Ghiazi Bizurai. Nah sebenarnya Ghiazi Bizurai ini dimulai dari kapan? Udah lama kah atau dari tahun berapa ya? Kalau dari awal itu 2015 kita mulai dari bahan yang biasa tanah abang gitu ya. Sampai ke sini biar bikin ini gimana dari batik. Kita udah batik produksi sendiri, terus yang bisa membedakan dengan yang lain apa? Ya kita di batiknya dibordir gitu. Oh iya. Pernah yang namanya bisnis kan selalu ada kayak gulung tikar, daun atau misalkan apa. Pernah gak kayak gitu Pak? Saya perasaan sih belum ya. Oh Masya Allah, keren banget dong gitu. Walaupun ini tetap jalan gitu. Tetap sustain. Nggak sampai berhenti produksi gitu. Oh Masya Allah, keren. Nah aku pengen tahu nih Pak, apa sih ciri khas dari Ghiazi Bizurai itu Pak? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya mungkin kita ke bordirnya ya. Kalau bordirnya itu khas Tasik, jadi handmade ya, bukan pakai komputer gitu. Kita pakai yang istilahnya batik Nusantara, tapi kebanyakan yang Jawa Barat juga ya, kayak Garutan, kayak Cirebonan gitu. Ya. Pak, ini Bapak berarti kerjasama sama UKM yang ada di Tasik atau gimana Pak? Apanya? Buat bordirnya dibawa ke Tasik atau di pengerjaan semua bordirnya di sini, ada di Bandung. Ya. Tapi tetap dengan tema pengrajin dari Tasik juga ada. Betul. Semuanya dari Tasik. Keren. Berarti itu kolaborasi ya. Kolaborasi. Ya, jadi kita ini bareng-bareng itu untuknya. Oke. Ini kan kita punya ini ya Pak. Kayak ini yang kebetulan baju yang dipakai dari Ghiazi nih ya. Lucu-lucu. Ini ada bordirannya gitu kan. Berarti kan paling poin utamanya adalah bordiran. Betul. Terus kan kelihatan unik banget kayak misalkan yang ada di tampilan gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya proses pembuatannya itu biar bisa seunik ini, sekeren ini tuh gimana ya Pak proses pembuatannya? Jadi kita lihat dari batiknya ya. Oh ini batiknya polanya ini, motifnya ini. Nah, kita masukin kalau untuk model bordir bunga ya kita apa yang ada bunga di situ dengan warna di situ, warna bahan batiknya. Kita terapkan di bordirannya gitu. Oh ya, jadi masih satu kesatuan gitu ya Pak ya? Iya betul. Tetap seperti ini gitu ya Pak ya? Jadi matching kan? Tetap matching walaupun. Jadi ini di sini kan ada warna kayak gini gitu ya. Iya. Di sini ada warna seperti ini. Iya. Kita diterapkan di bordirannya gitu. Oh, luar biasa ya. Biasa keren. Berarti ini pengerjaannya berapa lama Pak satu baju ini? Satu baju itu bisa 2 harian, 3 hari. Wow. Jadi kalau butuh cepet bisa ya ke Bapak ya? Karena kita manual ya. Oh iya. Berarti mulai dari ukuran dan sebagainya, dari potongannya dari Bapak langsung gitu. Kita udah ini Udah dengan ada kalau polanya. penjahit. Ini ukurannya apa? Udah tahu yang jahitnya udah ahli. Keren, Masya Allah. Udah Pak, saya pengen tahu nih, target market produk Bapak itu biasanya siapa sih yang senang pakai baju ini? Kita itu sebetulnya ya kalau dilihat produk kita itu mungkin 25 ke atas ya kebanyakan 25 ke atas, yang belanja ke saya itu ya. Jadi dari bahan mungkin dilihatnya dari bordiran gitu. Ya. Jadi itu bukan sasaran apa target yang market, dipakai target kebanyakan. Iya. Iya.
Di sini kan apa namanya motif-motifnya gitu dan sebagainya. Pasti kan itu juga nentuin target market kita ya. Betul Nah, banget ya Gina. terus kalau misalkan ini motif yang biasa Bapak pakai, dari apakah khusus dari motif Jawa Barat aja atau seluruh motif di Indonesia kan beda-beda tuh ya? Bordirnya Iya. Motif Motif batik, batik. motif Oh, batiknya. Seperti tadi sudah saya bilang kan, kalau untuk motif batik itu kita pakai Nusantara istilahnya. Nusantara. Mungkin ada dari Solo, ada dari Jawa Barat, dari Garutan itu sama Cirebon gitu. Kayak ini kan Mega Menung mungkin Cirebon ya gitu ya. Ini ya produk Bapak itu udah kemana aja sih Pak? Kalau pemasarannya mungkin kita kan lewat IG. IG, iya. Oh boleh kasih tahu IG-nya apa Pak? Biar pada di follow nih. IG-nya itu Giasi Bejurai 56. Giasi Bizurai. Giasi Bejurai 56. 56. Iya. Nanti Ada kalau kodenya. misalkan Gina follow back ya. Oke. Giasi Bizurai teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ngepoin tuh produk-produk dari Giasi Bizurai, bisa dilihat di Instagramnya Giasi Bizurai Collection ya. 56 Giasi Bizurai 56. Oke. Nah kalau toko OE ya, pemasaran offline-nya itu ada di mana aja Pak? Offline. Kita bisa lihat langsung produk Bapak itu ada di mana? Kita buka toko sendiri ya di rumah gitu. Oh. Jadi kalau di toko kan sewa tempat lebih mahal ya. Jadi di rumah kita produksi sama pemasaran di rumah. Iya, boleh disebutin Pak di mana? Alamat kita itu di Jalan Siti Munigar 56. Dekat ini apa? Pom bensin itu. Oto Iskandar Dinata. Dari situ sebelum Tegalega. Ya di Bandung ya. Jadi buat yang mau kepo-kepo produknya seperti apa, bisa langsung ke outletnya di rumah Bapak atau juga bisa di Dekranasda Jawa Barat ya Pak, karena produk Bapak itu ada di sini. Iya betul. Nah Pak, kan Bapak nih sekarang udah punya offline store, kemudian Instagramnya berarti udah keren juga gitu, sudah dikenal juga, bahkan sudah dikenal pemerintah seperti Dekranasda Jabar dan sebagainya. Pasti dong ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi gitu, kayak waktu akan membuat ini, atau misalnya kesulitan-kesulitan apa sih yang Bapak alami waktu mau produksi atau waktu dalam membangun bisnisnya? Mungkin saya kira ya kita nggak udah apa ya udah ini jadi kita bisa dilihat tantangannya biar nggak sama dengan yang lain gitu ya. Jadi kita produknya ya begini, jadi ada dari binatang kayak burung gitu ya, burung merak, ada juga dari bunga gitu. Jadi bisa membedakan dengan yang lain gitu. Banyak pesaing kompetitornya nggak sih kalau batik tuh ya? Untuk ini mungkin agak sedikit, kebanyakan kan bukan di kerancang ya. Bukan di bordir gitu ya? Bordir tapi nggak kerancang seperti ini nih. Beda ya? Ini. Bordir kerancang. Ini bordir kerancang namanya. Iya. Itu yang bikin Ini kan nilai value dari Giasi seperti itu ya Pak ya? Yang berbeda sama yang lain. Iya, betul. Yang unik ya. Nah harapannya Bapak pengen seperti apa nih dengan produk Giasi itu, harapannya ke depan? Ke depan ya mungkin kita itu bisa berkembang selain dari binaan pemerintah kita di bawah itu, mungkin bisa go ke nasional, internasional juga ya Pak ya? internasional juga mungkin gitu. Amin. Moga-moga ya. Semoga harapan Bapak terhadap produk Giasi itu sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya menjadi bisa produk yang dibanggakan. membanggakan bagi Bapak, membanggakan bagi negara juga. Dan membanggakan bagi yang pakai juga, bangga loh pakai produk dari Giasi. Berarti dengan pakai produk dari Giasi Anda sudah mencintai produk Indonesia. Itu nggak Teh Gina? Betul banget. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke, ada lagi Teh Gina? Untuk Instagram, untuk di e-commerce ada di Shopee-nya atau bagaimana? E-commerce itu ada, tapi persaingan kalau di sana ketat ya. Jadi di harga kan kita. Iya. Di harga itu kan murah-murah, tapi kita kan nggak bisa karena kita ada ininya.
Oke. Ya mungkin nanti buat temen-temen nih yang pengen tahu bagaimana produk-produknya apa saja dan mungkin bisa custom juga ke Bapak secara langsung, Betul, bisa langsung aja dilihat di Instagramnya Giazi Collection Giazi Bizurai 56. Jadi langsung saja di follow dan dilihat-lihat di sana, oke? Dan mungkin sekian saja. Ya betul, semoga sedikit sharing dari Pak Giazi itu bisa menambah wawasan, bisa nambah semangat buat para UKM gitu ya. Yuk terus semangat, terus inovasi lagi, teruslah berbuat melakukan produk yang baru lagi karena keunikan adalah value dari suatu produk. Semoga ini bisa jadi kisah inspiratif dan juga bisa jadi open minded untuk seluruh rekan-rekan atau seluruh para UKM yang ada di Indonesia.